Sebelum saya akhiri bagian yang ini, saya mengucapkan terima kasih untuk penulisnya, untuk teman-teman juga yang sudah menyimak kisah ini hingga sampai selesai. Dan mari kita masuk ke bagian terakhirnya, pengkhianatan jin leluhur, sebuah kisah dari @afrian015 akun Kaskus. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Setelah serangan pukulanku, Sinta tiba-tiba muncul di belakang Maduswara dan kemudian tak mau kalah denganku, dia juga memberikan pukulan tepat di kepala bagian atas. Seketika, Maduswara langsung tersungkur. Tak mau terlihat kalah, Maduswara langsung kembali bangkit dan hendak melesat untuk membuat ruang gerak baginya. Karena kami sudah hafal dengan pola serangannya, maka kami tetap menjaga jarak dengannya untuk tetap berada di serangan jarak dekat. Pedang Sinta yang efektif digunakan untuk jarak jauh, sementara dia simpan dan berfokus untuk menyerang dengan jarak dekat. Sinta melesat begitu dekat dengan Maduswara dan berniat untuk menggapai kaki dari Maduswara yang tepat berada di depannya. Namun, pergerakan Sinta itu terbaca dengan mudah olehnya. Dengan gerakan cepat, Maduswara kemudian menebaskan kerisnya ke arah tangan Sinta, namun berhasil aku halangi dengan golok yang aku genggam. Itu pun bukan aku yang menggerakkan. Refleks menangkis keris itu dilakukan oleh Abi Mantra. Setelah berhasil menghalau serangan Maduswara pada Sinta, dengan cepat aku memberi pukulan energi dan kembali tepat mengenai tubuh Maduswara hingga membuatnya terjatuh dan terseret di tanah. Sinta kemudian langsung menyerang dengan menghujani Maduswara dengan pukulan yang bertubi-tubi. Mungkin efek dari dia begitu dendam pada Maduswara, karena dia hubungan keluarga ini menjadi tidak karuan. Sinta jelas menyerang Maduswara tanpa ampun. Pukulan dengan kecepatan yang tinggi terus dilancarkan di kepala dan badan. Namun, dengan serangan yang bertubi-tubi itu tak membuat Maduswara menjadi gentar. Padahal posisinya terpojok karena dia berada di tanah dan Sinta berada di atasnya terus menghujani pukulan. Terus gendang saya lebare tak bales kowe, ucap Maduswara mengompori Sinta. Ora usah sok rumong sok kuat kowe. Rumangsamu, aku ora ngerti nek kowe wis mulai lemes ha? Jawab Sinta dengan tertawa sambil terus memukulinya. Tak berselang lama, aku melihat pukulan Sinta mulai melemah kecepatannya hingga membuat sebuah ruang untuk Maduswara memberi perlawanan. Saat Sinta hendak memberikan pukulan di wajah, Maduswara tiba-tiba menahan pukulan Sinta dengan tangannya. Dan ketika Sinta akan melakukan pukulan dengan tangan yang lain, Maduswara pun menangkisnya dengan yang lain. Dan karena tangan yang lainnya itu memegang keris itu pun dilemparkan ke arah kakinya. Dengan tujuan setelah Maduswara menahan kedua tangan Sinta, dia akan dengan mudah menikam Sinta dengan kakinya. Melihat pergerakan itu, tepat ketika Maduswara melemparkan keris ke kakinya, aku menggunakan golok yang aku genggam langsung refleks menebas tangan Maduswara yang akan menahan tangan Sinta. Tepat saat Maduswara mengangkat tangannya untuk menahan serangan Sinta, aku ayunkan golokku ke arah tangan Maduswara dan tepat tangan Sinta langsung mendarat di dada Maduswara dengan hantaman yang cukup keras, sedangkan tangan Maduswara langsung tergeletak di tanah. Wajah panik bercampur marah pada diri Maduswara sangat terlihat di wajahnya. Tanganku, bajingan gue, temenan bakal tak pateni gue, ucap Maduswara berteriak. Usah kakean cangkem, rene menyat, bakal tak rampungi gue. Sinta mengangkat tubuh Maduswara supaya dia dalam posisi berdiri dan lebih mudah untuk menghajar Maduswara. Namun di saat dia sudah berhasil berdiri dibantu oleh Sinta, keris yang sudah terlanjur digenggam oleh kaki Maduswara langsung digunakan untuk menyayat beberapa bagian tubuh Sinta, mulai dari kaki yang ditancap oleh keris, kemudian berlanjut dengan badan Sinta yang disayat dan beberapa sayatan lagi di tangan Sinta. Aku yang merasa tidak terima
apa yang dilakukan oleh Maduswara, kemudian mengambil alih posisi Sinta, yang dimana kini dia sedang menahan kesakitan akibat serangan yang berhasil melukai tubuhnya. Sempat terfikir untuk menebaskan golok yang aku punya ke arah leher Maduswara, yang saat itu sebenarnya sangat berpeluang untuk menyudahi pertarungan ini. Namun setiap muncul keinginan untuk membunuh Maduswara, Abimantra langsung mengatakan untuk menahan keinginan itu. Dengan sangat terpaksa kemudian aku menyimpan golok ini supaya tidak kelepasan untuk menggunakannya. Tujuanku kini hanyalah ingin membuatnya tumbang, tidak melawan lagi atau menyerah. Aku serang dengan menggunakan pukulan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Mbah Margono dulu. Pemusatan energi di tangan akan membuat efek yang cukup kuat, apalagi sekarang ada Abimantra yang masuk ke dalam tubuhku. Cukup dengan satu kali pukulan uji cobaku dan akan aku arahkan ke badan Maduswara. Namun di saat itu juga Maduswara mengarahkan kerisnya ke arah pukulan tanganku, mungkin dengan tujuan untuk menangkis pukulan ini. Energi astral yang aku pusatkan di kepalan tanganku, kemudian aku lancarkan ke arah Maduswara, tepat bersamaan dengan keris yang dihunuskan langsung ke arah tanganku. Adu pusaka dengan tangan berlapis energi astral pun terjadi. Getaran energi aku rasa juga akan dirasakan oleh orang yang saat itu masih terjaga. Dan biasanya, hawa di sekitar kita akan merasa tidak karuan, seperti dingin tapi panas, atau apalah itu susah untuk dijabarkan. Ujung keris itu mulai menembus lapisan energi astral yang menyelimuti tanganku. Namun melihat Sinta yang masih terus menahan rasa sakit dan masih ingin membantuku, aku tidak mau lebih menyusahkan dia dan ingin segera aku akhiri dengan pukulan ini. Walaupun ujung keris itu mulai menembus lapisan energi ini, aku tetap mendorong tanganku. Namun tidak seperti yang aku bayangkan, energi pada tangan ini semakin memudar. Tidak mau aku kalah dari serangan Maduswara, dan dia sepertinya hanya berfokus pada kerisnya untuk menusukku. Melihat ada celah dan dia hanya tinggal memiliki satu tangan, maka aku menyerang Maduswara di bagian kaki dengan tendanganku, dengan tujuan untuk menumbangkan dia sekaligus mempersiapkan tanganku yang satunya mengumpulkan energi untuk dihantamkan pada badan Maduswara. Dan benar, aku melakukan gerakan untuk menumbangkan Maduswara dengan menjegal kakinya. Setelah dia terjatuh, tampak wajah terkejut karena tidak menyangka dengan serangan itu. Belum sampai dia memperbaiki posisinya, aku langsung menimpali dengan pukulan dengan tanganku yang lain untuk aku tunjukkan pada badan Maduswara. Pukulanku berhasil mendarat di tubuh Maduswara. Bekas gambar pukulan di badannya yang sangat membekas jelas di bagian dada. Refleks, Maduswara kemudian memuntahkan darah dari mulutnya untuk kedua kalinya. Masih ada gelagat ingin bangkit dari posisinya tumbang, namun sepertinya badannya tidak mampu berbohong lagi. Badannya sudah mengaku kelelahan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari Sinta tadi. Dan pukulan dariku hanya sebagai bahan untuk menyadarkan dia untuk segera menghentikan pertarungan ini. Dan sangat direspon tubuhnya yang sudah tidak mampu bergerak lagi. Keris berwarna hitam dengan garis ungu milik Maduswara mulai tergeletak dan lepas dari genggamannya. Tak mau kecolongan, aku langsung mengambil keris itu, supaya apabila Maduswara masih ingin melawan, dia sudah tidak ada lagi senjata untuk membantunya. Wes cukup, ora usah diteruske. Aku ora pingin ono sing mati ning kene, ucapku sambil mengambil keris milik Maduswara. Terlihat gelagat dari Maduswara melakukan gerakan seolah dia ingin meraih keris yang aku ambil. Spontan, aku langsung menendang tangannya untuk segera menjauh. Dengan gerakan lemas, dia menerima tendanganku ini. Aku rasa dia mulai kelelahan menghadapi kami. Serangan yang bertubi-tubi tak berhenti menghantam tubuhnya itu, ditambah dengan serangan akhir yang bagiku cukup kuat. Dan bahkan aku hanya bisa melakukan itu sekali ini saja. Itu pun karena adanya bantuan dari Abimantra. Tak akoni, kowe pancen ampuh. Dengan nada lemas Maduswara berkata sambil terlentang. Maksudmu opo nggawe kabeh iki? Tanyaku padanya. Ora usah ngerti. Aku jane ra pengin kaya iki.
Aku iki murid seko bapakmu, jawabnya sambil tertawa lemas. Nek kowe pancen murid bapakku, ngopo kowe malah nyerang keluargane bapakku? Tanyaku lagi padanya. Aku ora trimo, mergo bapakmu ora duwe rasa matur nuwun karo aku. Aku sing njogo bapakmu. Aku sing ngalangi nek ana serangan gaib sing diarahke ning bapakmu. Tak enteki kabeh wong sing nyerang bapakmu. Tapi apa ganjarane gawe aku? Hah? Apa balasane? Tanya Maduswara dengan mata melototnya. Kui mergo salahmu dhewe. Kowe ora manut apa sing dikarepke bapakku. Kowe disegel mergo kowe mbahayani wong. Bapakku duduk wong sing seneng gawe cilaka karo wong liyane. Jawabku sedikit membentak. Munafik. Ora ana wong sing temenan tulus bisa nrimo apa sing dikai karo Gusti. Kabeh duwe ambisi karo dendame dhewe-dhewe. Ucap Maduswara menjawab. Mendengar jawaban dari Maduswara yang bagiku sangat tidak enak untuk didengarkan, aku sempat terpancing emosi. Kata munafik sangat membuatku sangat tidak terima, karena gambaran munafik di sosok bapak sama sekali tidak pernah aku dapati. Karena ucapan itu, terbesit pikiran di dalam otakku untuk sedikit menyiksanya dengan keris yang aku genggam. Namun kembali lagi ucapan dari Abimantra muncul dan mengatakan, "Ojo kepancing omongane makhluk kaya ngene. Kuwi mung gawe mancing kowe ben atine rusak," ucap Abimantra di dalam tubuhku. Namun rasa benci yang muncul di dalam hati ini malah semakin kuat, seolah ada efek tersendiri dari perkataan yang diucapkan Maduswara tadi. Tanpa menghiraukan perkataan dari Abimantra, aku langsung menancapkan keris Maduswara ke bagian perutnya. Ekspresi terkejut dari Maduswara langsung terpampang jelas. Mata melototnya terlihat seperti sangat kesakitan dengan apa yang aku lakukan padanya ini. "Ora usah ngelek-ngelek wong tuaku," ucapku sambil mendekatkan mukaku padanya. "Aku karo kowe luwih dhisik aku. Sik kenal karo bapakmu." Dengan nada menahan sakit, Maduswara berkata sambil tangannya mulai memegangi bajuku. "Ora mungkin bapakku duwe watek kaya ngono. Ora usah kakean omong kowe." Aku kembali berkata tidak percaya dengan hal itu. Sembari tanganku mencabut keris yang aku tancapkan, kemudian aku tancapkan lagi pada perutnya. Genggaman tangannya di bajuku terasa semakin kencang, yang menandakan dia benar-benar merasakan kesakitan dan sudah tidak ada kekuatan untuk melawan. "Yan, sadaro, wes ra usah diteruske. Karo ra usah dirungokke apa sing ngomongke makhluk kuwi." Suara Abimantra kembali mencoba menyadarkanku. Karena aku masih terpancing dengan omongan dari Maduswara dan emosiku semakin memuncak. Perlahan aku merasakan hawa dingin menerpa tubuhku. Badan yang semula terasa hangat karena efek dari Abimantra yang menyatu denganku tiba-tiba menghilang rasa hangat itu, dan karena perubahan hawa membuatku sedikit memejamkan mata hingga akhirnya ada tangan memegang tanganku sembari berkata, "Wis, ojo diteruske. Iki wis rampung. Kuwi kudu sifatmu sing biasane. Bisa wae kowe wis kahasut karo omongane makhluk iki. Eling, makhluk iki pinter ngehasut makhluk liyane," ucap Abimantra yang ternyata sudah berada di sampingku. Dengan perkataan Abimantra yang mencoba menyadarkanku untuk menyudahi semua ini, ditambah Maduswara sudah tergeletak tak mampu menyerang lagi dan hanya bisa membual saja. Namun omongan yang dia gunakan itu sangat membuatku tidak terima. Aku enggan untuk memaafkan dan justru aku mengangkat keris yang menancap itu. Kemudian saat hendak menusukkan keris itu untuk kesekian kalinya, sesuatu langsung mengarah ke tanganku yang sedang memegang keris itu, kemudian mengikat dan sedikit menarik sehingga aku kesulitan untuk menusukkan keris itu ke tubuh Maduswara untuk kesekian kalinya. Sebuah tali cambuk berbulu sekaligus berduri dengan sumber dari sosok yang sedang datang ke arahku. Tak mau niat terhalang aku meraih golok yang aku simpan tadi. Setelah aku berhasil meraih golok yang aku simpan dan berniat akan meneruskan niatku tadi, Abimantra sempat mengatakan, "Terus lakoni ambisi elekmu. Tapi eling,
Ojo ngarep aku bakal teko nemoni kowe maneh, ucap Abimantra sebelum akhirnya dia menghilang, meninggalkanku. Sempat tindakanku terhenti karena omongan Abimantra saat itu, dan cambuk yang mengikat tanganku untuk menghalau tindakanku pada Maduswara mulai mengendor. Pak Harjo dengan memegang gagang cambuk itu berjalan mulai mendekat ke arahku. Saat aku masih memikirkan tindakanku, apakah akan aku lanjutkan atau tidak, tiba-tiba Maduswara kembali memprovokasiku dengan meludah ke arahku sembari berkata, "Bocah sok kawanen, nanging asline wedi kelangan sing marai wani. Kowe nek ra ono leluhurmu, ora iso ngalahke aku. Pateni aku nek wani." Ucap Maduswara setelah meludah ke arahku sambil tertawa lemas. Dengan apa yang dilakukan Maduswara padaku, emosi yang tadinya sudah mulai mereda kembali naik. Bukan soal perkataannya, karena itu benar adanya. Namun aku tidak terima dengan ludah yang dia semburkan padaku. Itu adalah sebuah penghinaan, karena tidak terima dengan apa yang diperbuat Maduswara. Golok yang sudah siap aku tancapkan ke leher Maduswara langsung aku angkat lagi, dan dengan segera mengayunkan dengan cepat ke arah leher Maduswara. Namun dengan sigap, Sinta menahan tanganku. Dia sambil menahan rasa sakit akibat bekas serangan tadi tetap mencoba menahan dan membuatku tersadar dengan apa yang akan aku lakukan. "Wes cukup Yan, nek Abimantra wes ngomong ngono. Lakoni, kui omongan leluhurmu. Mesti ono tujuan liyane mergo kewan iki ra oleh dipateni," ucap Sinta menahanku sambil menahan kesakitan. Mendengar apa yang diucapkan Sinta, aku sempat untuk menoleh ke arahnya dan sedikit protes dengan tindakannya menahanku. Karena tadi dia juga sangat berambisi untuk menghabisi Maduswara, tapi kini dia malah ingin membiarkan Maduswara tetap hidup. "Ngopo saiki kowe nglarang aku tak? Mau kan kowe nafsu banget pengen matani makhluk iki. Ngopo saiki malah ngalangi aku nggo ngrampungke kabeh iki?" tanyaku pada Sinta. "Yan, urip matine makhluk kudu kowe sing nentukke," kata Pak Harjo yang ternyata sudah berada di hadapanku. "Wes, ndang sadar. Uculke keris kuwi, keris sing mbok cekeli kuwi nggawa pengaruh elek ning awakmu. Culke," ucap Pak Harjo menambahi. Entah kenapa ada rasa di batin untuk memberontak kepada permintaan mereka. Emosional yang tidak biasa aku rasakan. Sebabnya, padahal biasanya kalau ada Abimantra atau Sinta aku akan sangat menuruti apa masukan dari mereka. Dan andaikan saja mereka tidak berhasil membujukku, langkah akhirnya adalah guruku yang akan memperingatkanku. Biasanya adalah Mbak Margono, dan harusnya kali ini aku menuruti apa yang dikatakan Pak Harjo, karena beliau juga termasuk guruku saat ini. Aku sama sekali belum respon perintah dari Pak Harjo untuk melepaskan keris itu. Batin ini masih belum terima dengan apa yang diperlakukan Maduswara sejauh ini, apalagi dengan cara dia meludah ke arahku. Cetas! Suara cambukan terdengar begitu dekat dengan telingaku. Rasa nyeri, pegal, dan perih langsung aku rasakan di tanganku yang sedang memegang keris. Dan saat itu juga, keris tersebut terlempar dari genggaman tanganku. Setelah itu Sinta langsung melepaskan tangannya dari yang digunakan untuk menahan seranganku pada Maduswara. Terdengar nafas lega dari Sinta. Pak Harjo langsung mendekat ke arah keris yang terjatuh di tanah. Lalu dia melakukan sesuatu pada keris itu. Sebuah energi keluar dari tangan Pak Harjo yang kemudian menyelimuti keris itu. Dan tak lama setelah itu, sosok Raja Wali datang dan turun mendarat di pundak Pak Harjo. Dia memberikan keris itu pada Raja Wali yang mendarat di pundaknya, untuk kemudian dibawanya keris itu terbang ke tempat yang mungkin sudah diinstruksikan Pak Harjo. "Le, Reneo, tak resiki awakmu. Ora kudune keris mau langsung dicekel karo kowe," kata Pak Harjo menyuruhku untuk mendekat padanya. "Nggih Pak," aku langsung menuruti apa yang diperintahkannya. Entah kenapa, setelah keris itu terlepas dari tanganku, rasa ambisi untuk mencelakai Maduswara perlahan memudar. Setelah itu pun aku yang melihat kondisi Maduswara sudah biasa saja, tidak merasa ada rasa ingin menghabisi dia lagi. Pak Harjo langsung mengusap tubuhku dengan bacaan doa. Dia mengatakan sedang menetralkan tubuhku dari pengaruh negatif. Ucapan Pak Harjo itu menyadarkanku
bahwa yang membuatku menjadi seperti itu adalah keris dari madu suara. Keris yang membawa pengaruh buruk. Dan mungkin sosok madu suara ini juga awalnya tidak memiliki sifat seperti itu. Dan karena dia mendapatkan keris itu, maka dia mulai lepas kendali. Cara menghasut dia mungkin menjadi lebih pandai dalam hal keburukan, sehingga dapat mempengaruhi makhluk lain untuk menurutinya dalam menghalalkan segala cara. Piye perasaanmu sawise ngeculake kerisiku? Mungkin ket mau kowe ra kroso efeke, tapi yo kuwi kowe mesti sadar, ucap Pak Harjo menanyaiku setelah selesai menetralkan tubuhku. Emosi kula pun boten enten, Pak. Ngapunten, kula boten saged ngontrol emosi kula, jawabku yang tiba-tiba kelelahan. Wes cukup semene wae, iki bakal tak uruse. Terus pembelajaran siji nggo kowe le. Ojo pisan-pisan nuruti hawa nafsu sing bakal ndadekke kowe rugi mengkone. Kowe bakal kelangan sing kowe senengi, kata Pak Harjo memberiku nasihat. Nggih Pak, pangapunten, jawabku tertunduk. Setelah mendapat masukan dari Pak Harjo, aku kemudian melihat ke arah Sinta. Tubuhnya begitu penuh dengan luka sayatan. Terlebih lagi, di bagian lengan kanannya yang tertikam keris dari madu suara hingga tembus. Sinta di sana sedang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan yang dia miliki, seperti yang dia sendiri lakukan saat pertempuran melawan Barja, saat banyak pasukan kita yang tergeletak terluka. Sedangkan Pak Harjo, setelah memberiku masukan, dia langsung berjalan menuju ke arah madu suara. Dia melihat kondisi madu suara seperti apa. Melihat madu suara yang tergeletak tak berdaya, Pak Harjo kemudian mencoba sedikit menyembuhkan luka yang ada padanya. Setelah dirasa cukup untuk sementara, Pak Harjo kemudian membawa madu suara ke suatu tempat. Le, kowe bariki balik sik wae. Enteni aku neng ruang tengah. Kowe ndang balik sik karo penjagamu kuwi. Adi Wilaga karo Lasmi bakal jelaske apa sing temenane kedadean. Ojo langsung diseneni, apa diserang. Bojomu iso diobati, ucap Pak Harjo memintaku untuk kembali dulu. Nggih Pak, kula nggih jane mbon kawit wingi pingin ngobrol kalih Nenek Lasmi, terus kalih Adi Wilaga. Nanging kan mbon pinten-pinten boten ketinggal. Terus Nenek Lasmi nggih seringnya ngindar terus, jawabku padanya. Wes rapopo, engko ngenteni aku sik. Aku tak nggawa iki neng loji, gawe netralke bab sing elek neng madu swara. Ucapnya langsung kemudian melesat pergi. Setelah Pak Harjo melesat pergi, aku pun membawa Sinta untuk menuju ke rumah. Aku memapahnya dengan niatan ingin mempermudahnya melangkah. Entah kenapa, setiap bersama dengan Sinta dan dalam posisi sedekat ini, hatiku tetap tidak bisa bohong. Jantung ini seolah berdetak lebih kencang dari biasanya. Harum wangi dari tubuhnya juga tidak pernah berubah ataupun hilang. Ingin rasanya aku membeli parfum yang harumnya mirip dengan harum badan Sinta ini. Namun beberapa kali aku coba cari di toko parfum, belum pernah aku mendapati harum yang sama dengannya. Sambil memapahnya menuju rumah, sedikit aku mencuri pandang ke arahnya. Wajah Ayu yang kulihat beberapa tahun lalu, saat pertama kali aku melihatnya, sama sekali tidak berubah. Dia tetap sama dan tidak terlihat menua atau berubah sedikit pun. Dan saat aku sedang melihat ke arahnya, tiba-tiba dia juga melihat ke arahku, yang jatuhnya membuatku jadi salah tingkah. Ngopo yan, delok-delok, naksir menehku, ucap Sinta yang kini sudah terlihat sedikit membaik. Ah kowe tak, delok sitik kan rapopo, aku iso nahan rasa kok, jawabku sambil mengubah pandanganku ke depan. Rapopo yan, tenang wae nek meh ndelokke rapopo, aku wis iso jaga kok, jawab Sinta sambil sedikit tersenyum. Aku melihatnya karena masih sedikit mencuri pandang padanya. Tak berselang lama, kita pun sampai di depan rumah. Hawa rumah sudah sangat berbeda dibandingkan tadi saat aku dan Sinta bertarung dengan madu suara. Binatang-binatang menjijikan sudah menghilang dari rumahku itu, dan hanya menyisakan beberapa tumbuhan merambat yang hanya terlihat secara gaib ini saja. Dan tumbuhan itu pun sudah menjadi layu dan nantinya akan menghilang. Aku bergegas melepaskan tanganku dari badan Sinta yang tadinya untuk memapah Sinta.
Aku segera berlari masuk ke dalam rumah untuk menuju ke arah kamarku, di mana Via masih tertidur di sana. Dan binatang-binatang yang tadinya mengerubuti Via pun sudah tidak terlihat ada di sekitar sana. Kondisi kamar terlihat bersih selayaknya di dunia nyata. Setelah puas dengan apa yang aku lihat di kamarku dan kondisi Via juga baik-baik saja, lantas aku kemudian keluar dari kamar dan hendak mendatangi Sinta lagi untuk berterima kasih. Aku benar-benar memeluknya dan mengucapkan banyak terima kasih padanya karena sudah membantu. Dan di saat itu juga aku meminta maaf padanya karena penilaianku kepadanya benar-benar salah saat itu. Aku sempat meragukan tindakannya. Sebenarnya dia juga mengakui kalau dia kecewa padaku karena tidak mempercayainya. Dia beranggapan selama ini usahanya menjagaku sama sekali tidak dianggap dan justru malah dicap sebagai pengkhianat karena menyerang Nenek Lasmi. Padahal malah sebaliknya, dialah yang melindungi keluargaku dari pengkhianatan Nenek Lasmi. Tapi dia juga mengakui kesalahan yang dilakukannya, yaitu dia tidak mengatakan yang sebenarnya terjadi padaku, sehingga aku bisa berpikir pengkhianatannya adalah Sinta. Di saat kita sedang saling meminta maaf, sosok Adiwilaga dan Nenek Lasmi muncul di sana. Mereka terlihat menunduk seolah enggan untuk mendekat kepada kita. Aura mereka pun sudah berbeda daripada saat kita bertarung tadi. Aura mereka sudah seperti awal aku mengenal mereka. Aku rasa Pak Harjo selain menetralkan rumah ini, dia juga sekaligus menetralkan Adiwilaga dan Nenek Lasmi. Kalau dilihat dari raut wajah Sinta, sepertinya Sinta masih ada rasa benci pada kelakuan mereka tadi, yang sebenarnya dia pun sudah mengetahui sebab dari perubahan perilaku mereka itu. Tapi yang namanya Sinta, sifat emosionalnya tidak akan pernah berkurang. Dan di balik itu, sepertinya Sinta akan lebih overprotective dalam menjagaku. Isewani to kowe mewujud neng ngarepe Rian. Opo ra isin ha? Tanya Sinta sedikit mengejek. Mereka sama sekali tidak menjawab pertanyaan Sinta. Wes, rapopo. Tunggu wae Pak Harjo. Kabeh rampungke sesuai petunjuk Pak Harjo mau. Rampungke pas Pak Harjo balik. Ucapku sambil menuju ke arah musola di mana tubuh asliku berada. Aku meminta bantuan Sinta untuk kembali ke dalam tubuh nyataku. Dan tak perlu lama akhirnya aku pun kembali di dalam tubuh nyataku. Masih dalam keadaan terpejam, aku merasakan tubuh ini benar-benar pegal di sekujur badan. Perlahan membuka mata sambil memegangi tubuhku yang terasa sakit. Dan saat aku memegang dadaku, aku merasakan tanganku menyentuh benda cair di dadaku ini. Dan saat aku lihat ke tanganku, ternyata itu adalah darah. Efek nyata dari tubuh astralku yang dibanting oleh Maduswara tadi. Aku mencoba untuk langsung bangkit dari posisiku dengan niatan hendak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan darah yang berada di tangan, baju, dan mulutku. Namun, saat aku mencoba berdiri, rasa kram dan sakit langsung menyerang ke bagian perutku. Sinta yang melihatku merasa kesusahan untuk berdiri, langsung mencoba untuk membantuku bangkit. Wajah kesalnya pun mulai terlihat lagi dan diarahkan pada Adiwilaga dan Nenek Lasmi. Wes tak, ra usah sithik-sithik nesu. Wes engko ben dijelaske Pak Harjo. Aku diterke nang kamar mandi sik. Aku pengen ngresiki getih iki. Ucapku meminta tolong pada Sinta dan mencoba meredam emosinya. Aku akhirnya berhasil berdiri dengan bantuan Sinta. Ya, walaupun masih sedikit oleng karena sambil menahan rasa sakit di bagian dalam perut. Dan saat akan keluar, tubuh Pak Harjo yang berada di belakangku masih tetap pada posisi awalnya, yang menandakan Pak Harjo belum kembali ke tubuh nyatanya. Sukmanya masih mencoba untuk mengurusi Maduswara. Entah mau diapakan Maduswara oleh Pak Harjo. Dengan berjalan sedikit demi sedikit, Nenek Lasmi seolah ingin ikut membantuku. Ada gelagat dia mau maju mendekat ke arahku, namun sungkan karena kesalahannya ditambah ada Sinta yang sedang membantuku. Pasti membuatnya merasa takut. Pun boten usah direwangi. Bon enten Sinta, bon tenggo mriku mawon, nunggu Pak Harjo mawon. Ucapku sambil perlahan berlalu meninggalkannya ke arah kamar mandi.
Singkat cerita, aku selesai membersihkan badanku dari darah yang keluar. Dan saat aku kembali ke ruang tengah, ternyata Pak Harjo sudah duduk di kursi tengah sambil menyeruput kopi yang sebelum Via tidur dia membuatkannya dulu, sambil tangan yang lain meremas-remas sesuatu. "Rene le, tak obati awakmu sing loro." Pak Harjo datang mendekat ke arahku. Aku mendekat ke arah Pak Harjo dan beliau memintaku untuk aku membuka sedikit bajuku di bagian belakang. Sesuatu yang diremasnya itu kemudian dibalurkan ke bagian punggung. Rasa dari benda yang dibalurkan ke punggungku terasa sangat dingin. Namun kadang seperti ada rasa tusukan menembus ke dalam. Dan tidak lupa juga, Pak Harjo memberikan olesan air yang sudah dibacakan untuk dibalurkan juga di bagian punggungku. Setelah diberikan obat itu, memang langsung kurasakan bahwa badan ini menjadi sedikit lebih enak. Rasa nyeri pada bagian perut sudah sedikit mereda. "Wes tole, penak kan rasane?" tanya Pak Harjo menyudahi pengobatannya dan menutup kembali punggungku. "Nggih Pak, niki langsung ridi ical nyerine," ucapku sambil menggerakkan badanku. "Wes, saiki rong rampung. Tolong cupuke barang sing ana ning lemarimu. Kene, tak netralke sekalian," ucap Pak Harjo yang kemudian kembali duduk untuk menikmati kopi. "Maksude Pak Harjo kreseng teng lemari niku?" tanyaku untuk memastikan. "Lah mbok kira apa sing ana ning kono? Kendang korene," kata Pak Harjo sambil menyeruput kopi. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membuka pintu lemariku dengan sangat pelan karena takut mengganggu Via yang sedang tidur. Ya maklum, karena lemariku ini kalau dibuka pasti akan mengeluarkan suara decitan yang mungkin bisa mengganggu Via tidur. Setelah membuka pintu lemari, langsung kurai keris yang ada di dalam laci itu. Dan seperti yang sudah dijelaskan di cerita yang lalu, bahwa keris ini adalah tempat milik Nenek Lasmi. Dia adalah penunggu keris ini. Entah mau diapakan keris ini oleh Pak Harjo. Aku membawa keris itu untuk diberikan pada Pak Harjo di ruang tengah. Dia pun langsung menyambut keris itu dan mengamati beberapa bagian dari keris milik Nenek Lasmi. Dan setelah melihat beberapa bagian itu, Pak Harjo dengan tangan yang satunya lagi seolah meraba namun tidak menyentuh keris itu. Dengan mata terpejam dan berdiam diri seolah berfokus pada sesuatu. Setelah itu, Pak Harjo membuka mata dan meletakkan keris itu sambil berkata, "Wes, saiki ki wes netral meneh. Wes resik meneh. Saiki bakal tak jelaske kenang opo Lasmi iso nyerang bojomu," kata Pak Harjo. Dan dari penjelasan Pak Harjo ini bermula karena aku memiliki niatan untuk memindahkan keris itu di rumah mertuaku tanpa meminta izin pada Nenek Lasmi. Sedangkan akadnya dulu adalah keris itu harus ada di sana dan tidak boleh keluar dari rumah tanpa ada kesepakatan dari Nenek Lasmi dan orang yang diturunkan. Nah, sebenarnya Nenek Lasmi ini tidak terima kalau beliau mau dipindahkan karena dia tidak merasa memiliki kesalahan padaku. Tapi aku malah bertindak sesukanya dengan berencana memindah keris itu. Ya, walaupun aku tidak memiliki niat untuk mengusir Nenek Lasmi karena ini bersifat hanya sementara. Kemudian untung kalau bapak mertuaku tidak mengizinkan dan memintaku untuk membawanya lagi. Karena kalau sampai itu benar-benar di sana, pasti yang terjadi adalah lebih dari itu. Dan selama keris ini keluar, energi negatif akibat rasa marah dari Nenek Lasmi menarik energi negatif yang ada di luar, termasuk energi negatif dari Madu Suara yang saat itu ternyata juga terpengaruhi oleh kerisnya sendiri. Sempat ada hasutan untuk menyerang langsung padaku, namun karena aku memiliki Sinta sebagai pelindung dan auraku yang kata Pak Harjo akan susah untuk ditembus Nenek Lasmi, maka yang ditargetkan adalah Via. Nenek Lasmi mendapat hasutan dari Madu Suara kalau dia harus tidak terima dengan apa yang aku rencanakan memindahkannya ke tempat lain. Hasutan Madu Suara mengatakan kalau aku akan membuangnya sedikit demi sedikit. Dan hal itu juga yang diberikan pada Adi Wilaga. Setelah hasutan kepada Nenek Lasmi berhasil, Madu Suara mengatakan setelah aku membuang tempat Nenek Lasmi, maka target selanjutnya adalah aku akan menyingkirkan Adi Wilaga. Dan hal itu pun dipercaya oleh Adi Wilaga karena argumen itu dan diperkuat oleh Nenek Lasmi yang juga mulai terpancing amarahnya.
Setelah semua penjelasan itu, kemudian aku ditawari oleh Pak Harjo, apakah aku akan tetap menyimpan keris ini dengan Nenek Lasmi di rumah ini? Awalnya aku tetap akan menyimpannya, sesuai dengan tempatnya berada. Dan itu juga adalah pesan dari nenekku dulu sebelum meninggal. Namun saat dilihat ekspresi Sinta, sepertinya sudah tidak akan seperti dulu lagi. Dan akan ada konflik-konflik yang lain apabila Nenek Lasmi berada di sini. Maka aku meminta tolong kepada Pak Harjo untuk menggantikanku merawat keris itu. Dan Nenek Lasmi aku pasrahkan pada Pak Harjo dengan catatan apabila aku ingin mengambilnya lagi diperbolehkan. Dan itu juga disetujui Pak Harjo kalau beliau akan bersedia merawat keris dan Nenek Lasmi. Kenapa aku menyerahkan pada Pak Harjo? Karena mengingat di loji miliknya juga terdapat banyak keris, jadi pasti akan terkendali apabila keris itu dipegang olehnya. Aku juga mengatakan pada Nenek Lasmi ini untuk kebaikan bersama. Aku tidak mau kalau nantinya Nenek Lasmi akan ada perselisihan atau masalah pada Sinta. Mau bagaimanapun Sinta masih tetap lebih tinggi dari Nenek Lasmi. Dan sudah dipastikan kalau Nenek Lasmi berhadapan langsung dengan Sinta akan kalah. Dan di lain itu, kondisi rumah juga pasti akan terasa tidak nyaman. Untuk Adi Wilaga, aku hanya meminta pada Pak Harjo untuk benar-benar menetralkan hawa negatif yang ada padanya. Mungkin untuk hubungan Adi Wilaga dan Sinta tidak akan begitu berpengaruh dan mungkin mereka hanya akan saling diam saja. Dan aku meminta maaf pada Adi Wilaga. Akibat dari serangan Sinta tadi, dia harus kehilangan tangan. Namun dengan rendah hati Adi Wilaga menerima konsekuensi yang diterimanya. Singkat cerita, permasalahan itu selesai di pagi hari itu menjelang subuh. Dan untuk mengakhiri masalah hari ini, Pak Harjo selalu memberikan wejangan untuk tetap memahami segala yang ada di sekitarku, baik itu tanda alam dan lain-lain, karena semua saling berhubungan satu sama lain. Wes yole, iki mantep kerise tak kowo, tanya Pak Harjo padaku. Nggih Pak, dipeto mawon, boten napa-napa. Insyaallah kula ikhlas, jawabku memantapkan diri. Ya wis, nek ngono iki tak kowo. Sekalian aku tak pamit yo. Ucapnya bangkit dari kursi dan berjalan keluar rumah. Aku pun mengantarkannya hingga sampai halaman sebagai rasa unggah-ungguhku melepas tamu yang sudah berkunjung. Pak Harjo kemudian berlalu pergi dan bertepatan dengan suara azan subuh mulai berkumandang. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Suasana kini mulai terasa adem dan normal lagi, tidak seperti tadi saat belum terselesaikan masalah ini. Rumah terasa sangat panas. Aku kemudian menuju kamar dan hendak membangunkan Via. Namun sesampainya di dalam kamar, ternyata Via sudah bangun dengan ekspresi yang terlihat segar dibanding sebelumnya. Auranya pun kini terlihat cerah dan dia juga lebih sehat. Singkat cerita, hubunganku dengan Via sudah kembali seperti semula. Tidak ada ngambek-ngambekan dan rasa gatal pada Via dari hari ke hari semakin berkurang. Aku sempat bertanya pada Pak Harjo, kenapa rasa gatal yang dirasakan Via masih dirasakan walau tidak seintens dulu? Dan jawaban dari Pak Harjo seperti biasa, semua itu butuh proses. Rasa gatal yang dirasakan Via sekarang sudah dapat disembuhkan dengan obat medis. Dan begitulah saat ini kami sedang kembali memulai program Promil. Walau kadang Via masih sedikit merasakan gatal, itu pun sudah tidak tentu. Kadang dalam sebulan hanya merasakan gatal sekali, itu pun hanya beberapa detik. Namun aku tahu kalau itu masih efek dari hal gaib itu. Tak masalah, karena semua akan berangsur membaik. Dan aku tetap mengusahakan kalau kita akan hidup sebahagia mungkin sambil menunggu kedatangan buah hati. Tamat. Terima kasih untuk Mas Rian yang sudah membagikan cerita pribadinya kepada kita ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Mas Rian ini. Dan teman-teman juga saya mengucapkan terima kasih ya sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ejaan, salah intonasi, atau ini yang sering dikomen ya masalah bahasa. Dan itu sudah saya jelaskan ya. Ini tentang rasa sebuah kisah dalam saya membacakannya. Ya, sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.